Pascal Schreck, talent bela timnas Indonesia, John Hartman geram. Update pemain abroad timnas Indonesia. Diresmikan AEK Amsterdam, John de Cruijff ikuti jejak Erick Thohir, rangkap jabatan. Selain cerdik Christian Gonzalez untuk John Hartman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Eloko Gonzalez atau Christian Gonzalez memberikan saran cerdik. Yang kedua, update pemain abroad timnas Indonesia, Jordi Cruijff rangkap jabatan, dan yang terakhir Pascal Schreck tolak bela timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Setelah kemarin menyatakan siap menjadi asisten, hari ini Gonzalez langsung memberikan kontribusi pemikirannya. Ex-striker timnas Indonesia tersebut memberikan saran cerdik dan peringatan penting kepada John Hartman. Seperti yang diketahui, John Hartman dihadapkan tantangan untuk menyeimbangkan komposisi skuad timnas Indonesia yang saat ini mayoritas diisi oleh pemain diaspora. Sejak era kepelatihan Sintayong, PSSI memang telah memulai proyek untuk mendatangkan banyak pemain diaspora dan naturalisasi ke dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan, dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain lokal yang tampil starting line-up sangat terbatas. Dengan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand menjadi beberapa nama yang masih kerap dipercaya. Sementara itu, posisi-posisi lainnya lebih banyak diisi oleh pemain-pemain diaspora seperti Jahit Zas, Calvin Verdong, Martin Paes, Kevin Dix, dan lain-lain yang secara sah memiliki darah keturunan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Christian Gonzalez menilai bahwa para pemain diaspora tersebut telah memberikan kontribusi positif. Namun, masih banyak pemain lokal dengan kualitas mumpuni yang bisa disandingkan dengan mereka di dalam skuad timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia tersebut menyarankan agar John Hartman dan jajaran pelatih tidak hanya menonton 1 atau 2 pertandingan Super League, tetapi secara konsisten memantau berbagai pertandingan untuk menemukan bakat-bakat lokal. Saya kemarin bicara, urusan itu memang bukan kapasitas saya untuk menjawab. Saya bicara dari luar. Tapi kalau kita lihat di sini banyak pemain lokal bagus, namun memang kita harus cari. Ujar pemain kelahiran Uruguay itu. Gonzalez menekankan bahwa setiap pertandingan menampilkan pemain dengan kualitas yang berbeda-beda, sehingga pengamatan yang intensif diperlukan untuk menemukan talenta terbaik. Berbeda dengan pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert yang hanya datang ke Indonesia jelang ada pertandingan, Hartman memilih menetap di Jakarta bersama keluarganya. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi Hartman dalam proses identifikasi dan seleksi pemain-pemain lokal potensial untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Harapan pecinta sepak bola tanah air untuk melihat Pascal Schreck berseragam Garuda harus pupus dengan cara yang menyakitkan. Pascal Schreck secara tegas menolak membela timnas Indonesia. Penolakan adalah hak setiap pemain, namun cara penyampaian dan alasannya lah yang membuat geger. Dalam pernyataannya, Pascal Schreck menyebutkan bahwa membela Indonesia masih jauh dari harapannya. Saya senang melihat bagaimana antusiasme fans di sana dan betapa mereka ingin saya datang. Itu menunjukkan Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Tapi itu bukan sesuatu yang sedang saya pikirkan. Membela timnas Belanda masih mimpi saya. Ujar Schreck dilansir dari ESPN.nl. Kalimat tersebut terdengar sederhana tapi sangat menohok. Publik tanah air menilai sebagai sikap yang meremehkan. Seolah-olah timnas Indonesia adalah opsi buangan yang tidak masuk dalam level karirnya. John Hartman yang ingin melanjutkan proyek naturalisasi sudah pasti geram jika mendengar hal tersebut. Sebab John Hartman adalah pelatih yang mengutamakan hati dan kebanggaan. Ia rela terbang jauh-jauh, menyiapkan rencana, tapi disambut dengan dingin. Bagi Hartman, sikap Pascal Schreck bisa saja menunjukkan bahwa sang pemain tidak memiliki darah Garuda di hatinya. Hartman mungkin marah bukan karena ditolak, tapi karena merasa harga diri timnas Indonesia tidak dihargai. Ia tidak butuh pemain yang merasa lebih besar dari negara. Jika kamu tidak mau berdarah-darah untuk lambang ini, kami tidak butuh kamu. Sekiranya itulah prinsip John Hartman. Kabar ini memang mengecewakan secara teknis karena kita kehilangan potensi bek hebat. Tapi secara mentalitas, ini justru menguatkan tim. Pecinta sepak bola tanah air jadi tahu mana pemain yang tulus dan mana yang arogan. Toh, lini belakang timnas Indonesia masih memiliki palang pintu kokoh seperti Jahit Zas, Justin Hubner, dan Kevin Dix yang telah terbukti ketulusannya. Akhir pekan lalu berhasil menyajikan warna-warni nasib pemain timnas Indonesia. Ada yang bersinar terang, namun ada juga yang sedang berjuang dalam kegelapan. Kabar paling membahagiakan datang dari striker lokal andalan skuad Garuda, Ramadan Sananta. Setelah sempat mengalami insiden cedera ringan di laga sebelumnya,
Sananta bangkit dengan cara yang luar biasa. Menghadapi Kelantan TRW dalam leg 1 Piala Malaysia, Sananta sukses mencatatkan namanya di papan skor. Berawal skema tendangan sudut, Sananta bisa memanfaatkan peluang dan tendangannya langsung menghujam gawang Kelantan. Gol tersebut bukan gol biasa, melainkan gol yang menunjukkan ketajaman instingnya sebagai predator kotak penalti. Keberhasilan Sananta mencetak gol ini menjadi bukti bahwa striker lokal kita mampu bersaing dan menjadi tumpuan di liga asing. Ini adalah sinyal positif bagi John Hartman bahwa lini depannya punya opsi tajam. Bergeser ke Belanda, Emiliano Jonathans yang baru saja pindah ke Excelsior Rotterdam langsung mendapatkan kepercayaan. Ia mencatatkan debut resminya saat menghadapi SC Telstar. Meski hanya bermain beberapa menit atau masuk sebagai pengganti, debut ini adalah langkah awal yang krusial. Emiliano merasakan langsung atmosfer kompetisi yang lebih tinggi dan siap membuktikan kaki kiri ajaibnya yang dipuji sang direktur teknik. Sementara itu, Dean James juga tampil sebagai pemain pengganti saat Go Ahead Eagles menahan imbang Ajax Amsterdam. Dari Jerman, Kevin Dix harus puas bermain imbang saat menghadapi Hamburg SV. Masuk sejak menit awal, laga tanda untuk Borussia Mönchengladbach ini berakhir dengan skor 0-0. Kevin harus ditarik pada menit ke-88 dan digantikan oleh Kota Takai karena mengalami cedera. Menuju Italia, Jaitzes harus menerima kekalahan saat melawan Napoli. Bang J yang bermain dari menit pertama sebenarnya tampil cukup solid di laga tersebut. Meski gagal meraih poin, Jaitzes tercatat sebagai pemain Sassuolo dengan rating tertinggi pada laga tersebut. PSSI kembali menunjukkan bahwa jaringan internasional mereka tidak main-main. Sosok penting di balik layar strategi timnas, Jordi Cruijff, resmi diumumkan sebagai direktur teknik baru bagi raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Penunjukan ini adalah hal yang sangat prestisius. Ajax Amsterdam dikenal sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia yang melahirkan legenda-legenda besar. Dipercaya memegang jabatan strategis di klub sebesar Ajax membuktikan kualitas dan reputasi Jordi Cruijff yang mendunia. Namun, yang menarik adalah statusnya di PSSI. Laporan menyebut bahwa meskipun sudah resmi di Ajax, Jordi Cruijff masih tetap bertugas di PSSI. Ia mengikuti jejak ketum Erick Thohir yang dikenal mampu memegang beberapa jabatan strategis sekaligus rangkap jabatan namun tetap profesional. Kemungkinan besar peran Jordi di PSSI bersifat sebagai konsultan strategi atau penasihat teknis yang tidak mewajibkan berada di Jakarta setiap hari. Justru, posisi barunya di Ajax ini bisa menjadi jembatan emas bagi Indonesia. Bayangkan, kita kini punya orang dalam di Ajax. Hal ini bisa membuka peluang kerjasama pembinaan usia muda, pengiriman pemain berbakat Indonesia untuk trial di Ajax, atau bahkan kerjasama taktik. Keberadaan Jordi Cruijff di dua institusi ini, Ajax dan PSSI, adalah keuntungan strategis yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan sepak bola tanah air. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.